Gue mau cerita sesuatu. Jadi, waktu gue umur 23, gue punya temen kantor namanya Rian. Orangnya asik, kerjaannya oke, tiap bulan gajinya juga lumayan. Tapi satu hal yang selalu dia bilang ke gue itu, gue belum mikir investasi sekarang, ntar aja deh, hidup gue masih panjang. Waktu itu, gue juga belum terlalu ngerti soal investasi. Tapi entah kenapa, kata-kata ntar aja itu selalu kedengeran kayak alarm kecil di kepala gue. Sekarang, 10 tahun berlalu, gue ketemu Rian lagi. Kita ngopi bareng, ngobrol panjang, dan ada satu momen yang gue inget banget. Dia bilang, gue nyesel bro, gue pikir gue masih punya waktu. Tapi ternyata, waktu jalan cepet banget, dan sekarang gue mulai ngerasa ketinggalan. Dan lo tahu apa yang bikin gue mikir keras? Dia bukan nyesel karena nggak kaya. Dia nyesel karena sekarang hidupnya makin berat, tanggung jawab makin banyak. Tapi dia nggak punya aset yang bantu dia kerjain semuanya. Semua masih ngandelin tenaga sendiri. Nah, dari situ gue sadar, ternyata bahaya paling besar dari nggak mulai investasi itu bukan karena kita nggak jadi kaya, tapi karena nanti saat kita nggak bisa kerja sekeras sekarang, kita juga nggak punya apa-apa buat bantuin kita bertahan. Karena investasi itu bukan soal pengen kaya, tapi soal punya pilihan, punya pegangan. Dan yang paling penting, supaya hidup kita nanti nggak terlalu bergantung sama orang lain. Banyak orang suka mikir, gua nggak punya duit buat investasi. Padahal, yang dimaksud dengan investasi itu bukan langsung beli saham jutaan atau main kripto. Enggak, lo bisa mulai dari Rp10.000. Serius, bahkan sekarang ada aplikasi resmi yang udah terdaftar di OJK. Dan minimal investasinya cuma segitu. Tapi masalahnya, orang sering ngerasa belum siap, belum ngerti, belum cukup duit, belum urgent, dan akhirnya ditunda. Terus-terusan ditunda. Sampai akhirnya telat beneran. Coba lo pikirin gini. Ada dua orang. Namanya Dita sama Aldi. Mereka sama-sama kerja, sama-sama punya penghasilan. Tapi Dita mulai investasi dari umur 25, sementara Aldi baru mulai umur 35. Mereka berdua sama-sama nabung Rp1.000.000 per bulan dan dapat hasil investasi 10% per tahun. Setelah 30 tahun, Dita punya hampir Rp2 miliar. Sedangkan Aldi cuma sekitar Rp700 juta. Padahal bedanya cuma 10 tahun. Tapi hasilnya bisa beda lebih dari 1 miliar. Kenapa? Karena waktu adalah senjata paling ampuh di dunia investasi. Dan semakin lama lo tunda, semakin besar harga yang harus lo bayar. Banyak orang pikir yang penting kerja keras sekarang. Nabung aja dulu. Tapi nabung itu beda sama investasi. Kalau lo cuma nabung, uang lo pelan-pelan digerogoti inflasi. Lo inget nggak harga mie instan 10 tahun lalu? Atau harga bensin? Semua naik. Tapi kalau uang lo cuma diem di tabungan, nilainya makin kecil. Lo merasa aman, padahal pelan-pelan lo rugi. Makanya, kalau lo mau bener-bener aman di masa depan, lo butuh sesuatu yang bukan cuma nyimpen uang, tapi ngegandain uang. Gue tahu, kadang kita ngerasa masih muda, masih sehat, masih bisa kerja. Tapi nanti, lo bakal sampai di titik dimana lo capek. Fisik udah gak kayak sekarang. Dan kalau lo gak punya aset, satu-satunya cara buat dapet uang ya, kerja terus, selamanya. Kebayang nggak, umur 60 masih harus kerja karena nggak ada pemasukan lain. Bukan karena pengen, tapi karena harus. Itu realita yang banyak banget kejadian, dan itu yang sering nggak kita pikirin. Berdasarkan data dari BPS, orang Indonesia sekarang rata-rata hidup sampai umur 73. Tapi dana pensiun rata-rata cuma cukup sampai umur 60. Artinya, ada sekitar 13 tahun kita hidup tanpa penghasilan. Kalau nggak disiapin dari sekarang, lo mau hidup dari mana? Dari anak, dari bantuan, dari utang? Gua nggak bilang semua orang harus ngerti saham atau jadi trader. Enggak, tapi at least lo ngerti gimana cara kerja uang. Lo ngerti kalau cuma ngandelin gaji, lo bakal kejar-kejaran terus sama hidup.
Karena kebutuhan naik, inflasi jalan terus, tapi tenaga lo nggak selamanya kuat. Sekarang lo mungkin mikir, gua udah umur 30 ke atas, telat nggak sih? Nggak. Jawaban jujurnya, lebih baik telat daripada nggak mulai sama sekali. Tapi, lo juga harus sadar, makin lama lo nunda, makin berat perjuangannya. Dan makin dikit waktu lo buat ngejar. Mulai pelan-pelan. Misalnya, bikin dulu dana darurat, 3 kali pengeluaran bulanan. Habis itu, belajar reksadana. Atau beli SBN retail kalau nggak mau yang terlalu fluktuatif. Kalau udah nyaman, baru coba saham, ETF, atau yang lain. Jangan tunggu sampai lo ngerti semua hal dulu. Karena kalau nunggu ngerti dulu baru mulai, lo bisa-bisa nggak mulai-mulai. Percaya deh, keputusan lo untuk mulai hari ini bisa jadi perbedaan antara hidup tenang dan hidup panik 20 tahun dari sekarang. Gue bukan motivator, tapi gue tahu satu hal. Orang yang ngerti pentingnya waktu adalah orang yang bisa ngubah masa depannya. Jadi kalau sekarang lo masih mikir, ntar aja, gue cuma mau bilang, ntar itu mahal. Kadang, harganya adalah seluruh masa depan lo. Kesimpulannya gini, kalau lo nggak mulai investasi dari sekarang, lo akan selalu jadi orang yang kerja buat uang. Tapi, kalau lo mulai dari sekarang, pelan-pelan, uang lo bisa kerja buat lo. Investasi bukan soal untung cepat, tapi soal bikin hidup lo nanti lebih ringan. Supaya lo bisa pilih, mau kerja karena pengen, bukan karena harus. Dan kalau video ini bikin lo mikir 2 kali soal keputusan lo selama ini, jangan lupa buat like, subscribe, dan share ke temen lo yang masih suka nunda-nunda mulai investasi. Karena makin cepet lo mulai, makin tenang lo hidup nanti. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.